Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, masih menjelaskan di dalam risalah Nawaqidul Islam, ya, kitab yang ke-6 dari program kajian kita, kajian tauhid. Dan pada pertemuan yang lalu kita sedang menyampaikan beberapa muqaddimah yang berkaitan tentang pengkafiran. Jadi bahwa pengkafiran itu hak Allah dan Rasulnya, ya, hak Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sembarang kita mengkafirkan seorang muslim. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan di dalam risalah Nuniyah beliau, ya, beliau mengatakan bahwa al-kufru haqqullahi thumma rasulih bin nas yasbutu la biqauli man kana rabbul alamina wa abduhu qad kafarahu fadzaka dzu kufrani. Kata Ibnu Qayyim bahwa pengkafiran itu hak Allah dan Rasulnya, dengan nas, dengan dalil tetapnya pengkafiran, bukan dengan ucapan seseorang. Ya, maka apa yang Rabbul Alamin, yaitu Allah, dan hambanya itu Rasul telah mengkafirkannya, fadzaka dzu kufrani, maka dialah orang yang jadi urusan mengkafirkan ini urusan yang sangat berat, yang sangat besar, ya, tentunya tidak boleh untuk apa? Bermain-main. Karena sudah kita jelaskan, Rasul mengatakan, idza qala li akhika ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jika ada seorang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka ucapan ini kembali kepada salah satunya. Ya, salam. Jika betul apa yang diucapkan beres ucapan urusan, tapi kalau ternyata yang dia ucapkan tidak benar, maka kembali kepada yang mengucapkan tadi. Ini tentunya adalah bukan perkara yang ringan, ya, melainkan perkara yang sangat berat untuk menjatuhkan kekafiran kepada seorang muslim. Ya. Kemudian, ya, di antara muqaddimah yang akan saya tambahkan di sini yang perlu kita perhatikan juga, ya, bahwa kekafiran ini akan dijatuhkan, ya, ketika seorang yang melakukan perbuatan kekafiran itu biikhtiyarihi, dengan pilihan dia, bukan dengan terpaksa. Adapun jika terpaksa tidak boleh. Ya, seperti kisah yang sudah kita ingatkan kemarin, kisah Ammar bin Yasir. Beliau, ya, bapaknya dan ibunya bertiga ini disiksa. Bapaknya terbunuh di hadapan beliau. Ammar, ya, bahkan ibunya namanya Sumayyah, ini adalah wanita yang mati syahid pertama kali, ya, dari umat Islam ini, yaitu Sumayyah, ibunya dari siapa tadi? Dari Ammar tadi. Maka ketika Ammar bin Yasir sudah disiksa dengan sedemikian rupa, dipaksa untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat kufur, mencela Nabi, dengan sangat terpaksa mengucapkan beliau. Tapi setelah beliau mengucapkan itu, beliau sangat menyesal itu, ya, sangat enggak tenang hatinya. Datang kepada Nabi minta maaf. Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Wa man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan orang-orang yang kafir sebelumnya mereka beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tentram di atas keimanan. Ayat ini adalah turun berkaitan dengan Ammar bin Yasir, tidak dikafirkan. Padahal apa? Beliau mengucapkan kalimat kekufuran, mencela Nabi. Ya, seperti kemarin, ya, ada orang ngolok-ngolok Nabi, mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat ini orang yang paling rakus, orang yang paling pendusta ucapannya. Allah turunkan ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya. Kalian mengolok-olok, apa kata Allah? La ta'tadiru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanukum. Ya, kalian telah kafir yang sebelumnya beriman. Nah, di sini Ammar bin Yasir beliau mengucapkan dengan keterpaksaan, maka tidak teranggap. Dan itulah ya dalam syariat bahwa sesuatu yang terpaksa itu tidak teranggap. Bahkan ketika seorang terpaksa pun untuk melakukan kekafiran, kemaksiatan, itu tidak dianggap berdosa. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa yang perlu kita perhatikan bahwa kekafiran itu akan dijatuhkan kapan? Ketika seorang melakukan satu perbuatan kekafiran ya tanpa dengan takwil. Ya, jadi kalau ada takwil di situ tidak boleh dijatuhkan. Seperti ya, di zaman Umar ada seorang sahabat yang bernama Qudamah ibn Mad'un. Qudamah bin Mad'un. Dia ini menghalalkan khamr dia. Jadi dia minum khamr sudah. Dia menganggap halal, padahal khamr jelas ya, innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jelas sekali kan? Nah, ternyata apa? Ternyata Qudamah ini dia punya alasan, punya dalil. Apa dalilnya? Berdalilkan dengan ayat laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati ya fi ma ta'imu mattaqau wa amanu. Ya, tidak ada keharaman bagi orang beriman dan beramal soleh. Segala yang mereka makan selama mereka bertakwa dan beriman. Di masa Umar ini dalilnya ini. Tapi bagaimana Umar? Dipanggil orang tersebut, dipukul 80 kali, jebret. Tobat apa enggak? Tobat baru. Tidak dikafirkan. Padahal apa? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sudah berlalu penjelasannya. Siapa menghalalkan yang Allah haramkan, kena. Atau sebaliknya, ya, mengharamkan yang Allah halalkan. Lah ini menghalalkan yang Allah haramkan, tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Kenapa? Dia punya takwil, ya, jadi punya alasan, dalil, nah gitu. Ini perhatikan ya, masya Allah, ini juga dijadikan para ulama sebagai kehati-hatian mereka. Kemudian yang berikutnya bahwa sesuatu yang akan dijatuhkan dengannya seorang itu murtad dari Islam itu dalam perkara yang disepakati. Perbuatan yang disepakati. Adapun perkara yang para ulama saja khilaf, itu para ulama tidak akan menjatuhkan dia sebagai orang yang murtad. Ya, ini. Jadi dibedakan antara perbuatan yang disepakati dan perbuatan yang masih ada khilaf para ulama. Nah, ya, kemudian yang berikutnya ya bahwa penentuan kekufuran itu atau murtad dan Islam yaitu dibedakan antara amalan yang di situ murni kekafiran dan ada amalan yang ada beberapa kemungkinan. Seperti ya amalan yang tidak ada kemungkinan melainkan kekufuran langsung dijatuhkan. Itu seperti seorang yang membunuh Nabi. Sudah. Membunuh Nabi itu paling parah sudah. Ya, atau dikatakan para ulama seorang yang dia menginjak-injak Al-Qur'an. Ya, menodai Al-Qur'an. Itu tidak ada kemungkinan melainkan kekufuran. Al-Qur'an dijadikan sebagai tempat duduk ya di dalam buang air misalkan. Atau Al-Qur'an ditulis dengan kotoran manusia atau darah haid itu jelas. Itu tidak ada kemungkinan melainkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu enggak perlu iqamatul hujjah seperti itu. Ya, ada anak-anak muda sekarang kan luar biasa mereka ini. Mereka biar viral ya masuk ke masjid, ambil mushaf, berdiri di situ, duduk di situ. Itu dalam syariat enggak ada iqamatul hujjah, sudah langsung dihukumi sebagai seorang yang keluar dari Islam. Ini bahayanya. Tapi di situ ada perbuatan yang punya ihtimal kemungkinan seperti hukum orang yang dia menyembelih binatang di samping kuburan. Itu kan kemungkinan ya, mungkin dia menyembelih karena Allah, mungkin karena untuk kuburan misalkan. Maka itu perlu dirinci. Bagaimana dia niatnya apa di situ. Tapi kalau ditanya boleh tidak kita menyembelih hewan kurban di samping kuburan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan kalau ditanya seperti itu jangan dirinci, enggak boleh, haram hukumnya. Ya, enggak boleh. Apalagi ketika seorang menyembelih di situ memang niatnya untuk penghuni kubur, udah syirik akbar seperti itu. Yang Rasulullah mengatakan man dzabha li ghairillahi faqad asyraka.
siapa menyembelih kurban, sesembelihan ya untuk kuburan, untuk selain Allah, dia telah kufur kepada Allah, telah syirik kepada Allah. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, cuma dia punya keyakinan di situ afdal, lebih utama, dia terjerumus dalam perkara mengada-ngadakan alias bid'ah di situ. Kenapa dia menentukan tempat lebih afdal tanpa ada dalil, bikin syariat dalam Islam. Ini perlu diperhatikan. Kemudian pembukaan yang berikutnya ya, yang perlu kita perhatikan lagi, bahwa orang yang mereka itu kafir asli, ya kafir asli itu seperti memang anak dari lahir sudah terlahir kafir, atau orang di pedalaman, ya, dan tidak pernah mendengarkan dakwah sama sekali. Ya mungkin ada ya orang pedalaman, mungkin ada. Maka orang-orang seperti ini, bagaimana kita menghukumi di dunia, dihukumi seperti orang kafir. Adapun di akhirat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak bayi terlahir, secara dalil apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan gitu ya. Anak terlahir dalam fitrah. Apa fitrah? Islam. Buktinya apa? Allah Rasul menyebutkan kelanjutan hadisnya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Asal anak lahir itu fitrah alas Islam. Rasul tidak mengatakan Yahudi, Nasrani, Majusi atau Islam, tidak. Islam tidak disebutin karena asalnya sudah Islam. Nah, tetapi ketika si bayi itu lahir dari keluarga Nasrani misalkan, dari keluarga Kristen, kita hukumi bayi itu kafir di dunia. Maka tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak dikuburkan di kuburan muslimin. Walaupun dia di atas apa? Fitrahnya kan? Kenapa? Karena hukum dunia. Nah, termasuk orang pedalaman yang enggak pernah mendengar dakwah, ketika mereka mati tidak diperlakukan seperti orang Islam di dunia. Adapun di akhirat bagaimana? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini perlu ada perincian lagi. Yang berikutnya bahwa tentang masalah kafir itu, kekufuran itu ada dua. Ada kekufuran akbar dan ashar. Kalau akbar ini yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, kekufuran. Adapun yang kedua yaitu ashar, tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi yang kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam itu, ya termasuk nifak, adalah apa? Yang akbar. Ya. Seperti apa? Seperti kekufuran, kalimat kufur dalam syariat yang ini bisa mengeluarkan dari Islam. Rasul mengatakan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, dan dia membenarkan ucapannya, dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Al-Quran, Islam, kufur ya, keluar dari Islam itu. Ketika apa? Mendatangi dan membenarkan ucapan tadi. Kenapa? Dia mendustakan ayat. Mendatangi dukun, dia percaya, berarti mendustakan ayat. Apa Allah mengatakan? Bahwa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Rasul, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dia ingkari, dia percaya kepada dukun. Ya, diperhatikan. Nah, yang kedua adalah kufur ashar. Ini tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti Rasul mengatakan, ithnani finnasi huma bihim kufrun, kata Rasul. Ada dua amalan yang ada di umatku ini dan itu adalah kekufuran. Apa yang pertama? Rasul mengatakan yang pertama at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, kekufuran. Yang kedua wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Tapi sepakat para ulama bahwa kekafiran di sini tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi apa? Ini dosa besar. Itu ya, meratapi mayit itu. Nah, Rasul mengatakan apa? Ini kekufuran di situ, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah, ini harus dibedakan ya, bahwa nanti ada nas-nas ya yang menjelaskan tentang ini kufur akbar, syirik akbar, ashar. Nah, itu membedakan. Syirik akbar mengeluarkan dari Islam, ashar tidak mengeluarkan orang daripada Islam. Tidak membedakan ini parah nanti. Akhirnya seperti orang Khawarij nanti. Ya, orang berbuat dosa besar kufur. Karena apa? Dalilnya ini. Nah, itu muncul karena apa? Mereka tidak pandai membedakan mana syirik akbar, syirik ashar, mana kufur akbar, kufur ashar. Termasuk di dalamnya apa? Nifak. Ya, nifak munafik ada dua kata para ulama. Nifak akbar, nifak i'tiqadi, dan kedua nifak ashar, nifak amali.
Nifaq akbar ini yaitu disebutkan para ulama yudhirul iman wa yubtilul kufur. Seorang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ya nampak sebagai orang Islam tapi dalam hatinya benci dengan Islam, benci dengan kaum muslimin. Apalagi bencinya seluruh kaum muslimin, berarti kan. Pokoknya lihat orang bawa Islam benci. Nah, itu hati-hati itu. Pokoknya ini gara-gara Islam ini, gitu ya. Perhatikan, itu kalau seperti itu nifaknya akbar itu. Yang bisa mengeluarkan daripada Islam. Bahkan orang model seperti ini Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik model seperti ini berada di keraknya api neraka. Lebih parah daripada kafir asli. Orang model munafik seperti ini menampakkan keislaman tapi kebencian sama Islam luar biasa. Bangga kalau Islam kalah, bangga kalau orang kafir menang di atas kaum muslimin. Nah itu. Adapun yang kedua yaitu nifaq amali. Ya, nifaq ashor itu tidak mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana Rasul menyebutkan ayatul munafik salat. Ciri munafik ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri munafik ada 3. Ketika berbicara dusta, ketika berjanji menyelisihi, ketika dia percaya khianat. Ini perhatikan. Tapi apa? Ini nifaq amali, cuma dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Ini harus dibedakan ya. Kalau nggak dibedakan, aduh, rancu nanti itu. Nanti bisa menjatuhkan hukum kufur pada dari Islam tanpa hujjah. Ya, maka ini berarti ada berapa? Ada 13 ya pokok sebelum kita masuk di dalam pembahasan nawaqidul Islam. Insyaallah kita akan masuk ke ucapan penulis kita. Beliau mengatakan i'lam anna nawaqidul islami asyaratu nawaqid. Ketahuilah sesungguhnya pembatal-pembatal Islam
ada doa masalah dan kedua doa ibadah. Doa masalah apa? Yang kita pahami, doa minta rizki, kesehatan, tambah jabatan, ya, dan lain sebagainya. Itu doa masalah, doa permintaan. Yang kedua adalah apa? Doa ibadah. Itu segala ibadah yang kita lakukan itu doa. Sholat kita itu doa. Kita sholat pengen apa sih? Pengen dapat pahala, ridha Allah, dapat surga, jauh dari neraka. Puasa itu doa. Kenapa kita puasa? Biar dapat ridha Allah, dapat surga, jauh dari neraka. Nah, itu namanya doa ibadah. Nah, maka ya, seorang yang dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nah itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada selain Allah itu syirik kepada Allah. Nah, Syekh di sini belum menyebutkan di antaranya apa? Meminhu adzabhu li ghairillah. Di antara contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Ini jelas sekali. Ya, Rasul mengatakan apa? Man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih suatu sembelihan untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik kepada Allah. Nah, sekarang gimana kalau kita menyembelih untuk selain Allah itu syirik? Nah, maka para ulama merinci. Saya ulangi lagi dalam pelajaran usul salasah dulu. Ya, bahwa menyembelih itu macam-macam. Satu, ada menyembelih yang sifatnya ibadah. Itu seorang yang menyembelih niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ibadah dan tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah. Kalau seorang menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri, tidak boleh kecuali kepada Allah. Dan itu adalah apa? Penyembelihan ibadah. Siapa yang menyelewengkannya kepada selain Allah, syirik akbar dia. Seperti kita berkurban, seperti lagi kita akikah, contoh lagi ketika haji, ya, bayar denda, dam, itu apa? Itu termasuk sembelihan yang apa? Yang ibadah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ay dzabhi, yaitu sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Nah, ini ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah penyembelihan yang ini termasuk bid'ah. Ya, seperti tadi saya gambarkan, seorang yang menyembelih hewan di sisi kuburan. Karena dia meyakini itu lebih afdol, lebih besar pahalanya. Nah, ini mengada-ngada ini. Yang nyembelih dimanapun saja berada itu utama. Nah, kalau ada orang menentukan tempat dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan tanpa dalil, nah itu dia mengada-ngada. Lah, itu ya. Adapun penyembelihan yang ketiga adalah apa? Penyembelihan yang sifatnya mubah. Penyembelihan sifatnya mubah seperti ya, penyembelihan kita untuk makan, untuk dijual, atau untuk menghormati tamu. Nah, mungkin kita bertanya, ya, sekarang bedanya apa? Ini menyembelih untuk kuburan, syirik. Menyembelih untuk patung, syirik. Lah, ini menyembelih untuk tamu. Nah, ini syirik bukan ini? Ini patung, kuburan, kan makhluk semua nih. Tamu juga makhluk ini ya. Nah, sekarang ini syirik apa bukan? Menyembelih untuk tamu. Jawabannya tidak. Kenapa? Satu, ya, menyembelih untuk tamu itu bukan tujuannya taqarrub, mendekatkan kepada tamu, bukan. Satu. Yang kedua, bahwa menyembelih untuk tamu ini tidak harus nyembelih kan? Yang penting dagingnya kan, tujuannya dagingnya. Ada tamu besok, insya Allah datang besok, ya mungkin ke pasar beli daging sapi atau kambing atau daging ayam misalkan, bisa beli kan? Gak harus nyembelih. Tapi sekarang bisa nggak? Tidak. Ada orang mau kurban misalkan, saya besok mau kurban, beli daging di pasar, ini bawa ke masjid, sah apa tidak? Tidak. Atau contoh lagi misalkan, ada orang dia datang ke dukun, sakit-sakitan, kata dukun besok bawakan ayam cemani serba hitam. Ya, Pak dukun, lagi susah nyari ayam, bagaimana kalau saya nyari ayam hitam tapi di pasar dagingnya sudah jadi daging, serahkan. Oh, nggak manjur ini, nggak terima, ya kan? Tidaknya di situ. Jadi kalau tujuannya taqarrub, mesti nyembelihnya itu yang diinginkan. Tapi kalau kita tamu, bukan nyembelih yang kita inginkan, tapi dagingnya.
Itu yang membedakan. Maka menyembelih untuk tamu nggak ada masalah. Itu termasuk yang diperbolehkan. Atau bisa menjadi sunnah. Kenapa? Karena memang yang memuliakan tamu itu perkara yang baik dan diperintahkan. Rasul mengatakan faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Sampai Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, ternyata malaikat ya. Allah sebutkan dalam surat Ad-Dariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Masyaallah ya. Apakah telah datang kepada kalian berita tentang tamunya Ibrahim, tamu yang tidak dikenal, datang ucapkan salam, dijawab salamnya. Terus bagaimana? Ibrahim masuk ke dapur, motong sapi yang gemuk. Nih, Ibrahim gak tanggung-tanggung, bukan marmut yang dipotong, sapi. Begitu sapinya, istrinya ngolah, dipanggang, keluarin. Ternyata gak mau makan. Ala ta'kulun, kata Ibrahim, kenapa kalian gak mau makan? Oh, ternyata ini tamunya bukan manusia, malaikat ini. Nah, perhatikan, Ibrahim Masya Allah ini memuliakan tamu. Nah, ini ya, maka menyembelih boleh. Masa Ibrahim berbuat syirik kepada Allah? Gak mungkin. Nah, jadi itu bedanya. Kenapa? Menyembelih untuk tamu bukan syirik, menyembelih yang itu makhluk, menyembelih untuk pohon, untuk orang sudah mati itu makhluk juga, bukan syirik. Itu syirik. Apa membedakan tadi? Bahwa yang ini dia menyembelih untuk mengagungkan, mendekatkan kepada makhluk tadi. Kalau tamu tidak, bukan untuk mendekatkan. Nah, kecuali memang kalau misalkan ada tamu dari orang penting, kita memang menyembelih untuk mengagungkan. Nah, itu perlu dihati-hati, perlu diwaspadai. Kalau memang kita menyembelih untuk mendekatkan diri kepada orang yang kita jamu tadi, ini yang perlu diwaspadai. Wallahu a'lam. Kita baca dalilnya, kata beliau, qala Allah Ta'ala, tentang bahaya syirik ini. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, syirik kepadanya, dan Allah mengampuni segala dosa maduna, yang di bawah syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan, ini termasuk ayat yang sangat menakutkan bagi kita. Yes, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha lembut, Maha kasih sayang. Ya, tapi giliran kalau ada hamba yang dia mati membawa dosa syirik, gak pernah Allah ampunkan. Allah janji la yaghfiru, Allah tidak ampunkan. Coba, ya. Nah, maka di sini muncul pertanyaan, syirik apa yang Allah tidak ampunkan? Syirik ada dua ya, akbar dan ashar. Nah, sekarang syirik mana? Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang tidak diampunkan adalah syirik akbar dan ashar, dua-duanya. Dari mana mereka dalil ayat ini? Perhatikannya, ini kalau udah belajar bahasa Arab indah sekali ini ayat ini. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, an yushraka, an itu namanya an masdariyah. An masdariyah. Ya, an masdariyah itu fi'il setelahnya itu mengandung masdar tersimpan. Jadi an yushraka di situ ada syirkan. Syirkan. Ya, ini. Jadi kalau ada an masdariyah, fi'il setelahnya itu mengandung apa? Mengandung masdar yang tersembunyi. Ini pokoknya kalau nggak paham nggak apa-apa. Yang penting saya ingin jelaskan bagaimana ucapan ulama ini. Ya, maka syirkan ini nakirah. Ya, syirkan nakirah dalam konteks la yaghfiru, nafi. Apa? Bahwa an-nakirah fi syai'in nafi yufidul umum. Nakirah dalam konteks negatif, nafi, faedahnya umum. Artinya apa? Allah tidak ampunkan dosa syirik besarnya maupun kecilnya. Ini kebanyakan ulama yang di zaman sekarang menafsirkan dengan dua-duanya, Allah tidak ampunkan. Nah, ini makanya Masya Allah ya, orang yang mati belum sempat berbuat taubat dari syirik akbar maupun ashar, Allah tidak ampunkan. Ya, makanya Ibnu Qayyim ketika menyebutkan contoh syirik ashar itu kayasir riya, seperti riya yang kecil, riya yang tipis, yang sedikit. Berarti kalau riyanya banyak, oh tidak. Makanya Allah ketika memberikan sifat orang munafik, apa? Orang munafik yukhadi'unallaha wa huwa yukhadihum wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Perhatikan, orang munafik
Mereka menipu Allah, padahal Allah menipu mereka. Allah balas tipuan mereka. Ketika mereka berdiri untuk sholat malas-malasan, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Riya, perhatikan ya, riya yang itu asalnya adalah syirik asghar itu ternyata apa? Menjadikan sebab sifat orang munafik. Mereka jadikan munafik i'tiqadi itu, murtad dari Islam. Makanya perhatikan, maka syirik yang dimaksudkan di situ kata Ibnu Qayyim yaitu riya yang kecil, riya yang sedikit. Tapi kalau riya yang akut, syirik akbar itu. Nah, ini makanya Masya Allah perhatikan ya. Jadi Allah tidak mengampuni. Dan Allah mengampuni segala dosa selain kesyirikan. Apalagi Allah menyebutkan dalam hadits qudsi, ya, ketika seorang membawa dosa, mati membawa dosa sebesar apapun, sebesar bumi sekalipun, selama di atas tauhid, apa kata Allah? Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khatayan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai manusia, andaikan kamu datang kepadaku mati membawa dosa sebesar bumi, dalam keadaan tidak syirik kepadaku, aku datangkan sebesar bumi pengampunan. Dan beliau disebutkan ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan dosa itu dan aku tidak hiraukan besarnya dosa tadi, selama mati di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan ya. Allah tidak ampunkan, coba ngeri sekali kan. Nah, wa qala ta'ala, dan firman Allah dalam surat Al-Maidah 72, Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Ini syahidnya di situ. Sesungguhnya barang siapa syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Coba, Allah haramkan surga kenapa? Karena dia orang murtad, kan gitu. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan bagi orang-orang zalim mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Ini syahidnya jelas sekali. Ya, orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, Allah haramkan untuknya surga. Makanya kalau seperti itu tidak ada ya dosa di alam dunia ini yang lebih mengerikan daripada syirik kepada Allah. Ini terus ya, daripada heran syirik, ini syirik lagi nih. Makanya Ustaz ini dari dulu syirik terus ini. ya karena memang seperti itu. Ya, seperti itu. Kita kalau belajar akidah diulang-ulang terus. Ya, sampai Syekh Muhammad Wahab yang penulis kitab ini pernah diprotes sama muridnya, Syekh, dari dulu kok syirik terus, tauhid terus gitu. Ya, kata beliau, diam, gak usah dijawab. Nah, beliau hanya ngasih contoh ini. Ini anak sekalian, ya, di sana kemarin ada seorang menyembelih untuk selain Allah. Jamaah diam. Kesempatan yang berikutnya saya mengatakan, kemarin di sana ada berita, ada seorang anak zina dengan ibunya sendiri. Serempak semua jamaah, innalillah, Allah laknat orang ini, bejat sekali orang ini, zina sama ibunya. Beliau mengatakan, lah ini kenapa saya dari dulu mengajarkan tauhid terus, kenapa kalian belum paham tauhid? Kenapa ketika disebutkan ya dosa besar yang itu di bawah syirik, kalian takbir, kalian berlindung kepada Allah, melaknat dan sebagainya. Giliran disebutkan dosa, bapaknya dosa, syirik kepada Allah, kalian tenang-tenang saja, menunjukkan kalian belum paham apa itu tauhid. Nah, karena luar biasa nih ya. Ini beliau cerdas sekali mengajarkan manusia ini bagaimana pentingnya tauhid. Ya, makanya kita pun gak akan bosan-bosannya untuk menjelaskan masalah ini. Dan karena apa? Sudah berlalu dalam kitab tauhid ya, bahwa seorang yang dia di masa lalunya pernah bergelut dengan dunia-dunia seperti itu, kesyirikan kepada Allah, itu terkadang dia akan terjerumus kembali dalam keadaan dia tidak menyadari. Kapan? Yaitu ketika Syekh Muhammad Abdul Wahab mengambil faidah, yaitu ketika Rasul dan para sahabat melakukan perjalanan perang, tiba-tiba mendapati apa? Pohon bidara. Apa kata para sahabat yang baru Islam? Ketika kami saat itu baru masuk Islam dan masih dekat masa kami kafir kepada Allah, ya, kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasul, bikinkan untuk kami pohon keberkahan, untuk kami gantungkan pedang, ya, dapat berkah, menang perangnya. Sebagaimana orang musyrik punya banyak apa? Pohon seperti ini. Rasul mengingkari. Subhanallah, maksudnya Allah, innaha sunan, ini adalah jalan orang zaman dahulu. Yaitu siapa? Perbuatannya Bani Israel. Bani Israel
ketika meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, baru saja dikejar Fir'aun, ya, lewat tengah lautan, begitu sampai ke daratan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, baru sampai daratan. Apa ucapan orang Muslim kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, bikinkan untuk kami Tuhan selain Allah, sebagaimana orang musyrik banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu perhatikan ya. Ini kata Syekh Muhammad Wahab mengatakan bahwa inilah yang namanya perbuatan syirik kepada Allah. Ya, itu bisa muncul suatu saat dalam badan kita tidak menyadari. Maka faedahnya apa? Pentingnya kita ini terus mempelajari tauhid agar apa? Pelajaran tauhid ini terus menyatu dalam diri kita. Ya, maka para sahabat sering kan, ya, di hadapan Nabi pernah di hadapan Nabi mengatakan saking syukurnya kepada Nabi, saking syukurnya mendapatkan nikmat Islam. Ada sahabat mengatakan, ya Rasul, laulallahu wa anta lakana kadza wa kadza, wahai Rasul, kalaulah bukan Allah dan Anda, nggak tahu jadi apa saya ini. Perhatikan seakan-akan bagus ya. Apa kata Rasul? Aja'altanillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Hanya mengatakan kalaulah bukan Allah dan Anda. Jadi kalimat dan mensejajarkan. Maka Rasul ngasih solusi, tapi ucapkanlah laulallahu tsumma anta. Kalaulah bukan Allah kemudian Anda. Nah, kalau pakai tsumma, Allah kemudian Anda. Tapi kalau Allah dan Anda seperti ini ucapan. Lah orang Jawa, orang Indonesia bukan hanya dan, lah anak orang narikan udah diapa gitu ya. Coba kalau nggak ada jenengan, jadi apa saya itu? Lah itu Allah nggak dibawa-bawa. Jadi apa seperti itu? Nah, ini perkara yang sudah lumrah diucapkan manusia. Masya Allah ya. Nah ini makanya kalau kemudian kita tidak membiasakan diri, tidak menjadikan tauhid itu bagian dari hidup kita ini. Ya, kita berucap sesuai dengan kaidah-kaidah tauhid. Kita bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah tauhid. Itu ya, Masya Allah. Jadi ini Bapak sekalian, ini pentingnya ya agar kita terus mempelajari tauhid sehingga segala ucapan, iktikad, keyakinan dan perbuatan kita semua dibimbing dengan tauhid. Maka ucapan pun berbeda. Ya, kita jualan, kita usaha, dapat hasil nggak? Wah nih, saya ini saya ini tokonya tak berbagusi, catnya pink, banyak orang datang misalkan ya. Ini jual donat, nih toppingnya macam-macam, gambar lope-lope, jadi anak muda banyak beli. Jangan itu. Kenapa nggak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ucapan seperti itu seperti ucapan Qarun. Ketika dikatakan ini datang dari Allah, inna ma utitu an ilmi indi. Aku mendapatkan nikmat ini, harta ini karena kepandian saya. Allah murka. Akhirnya Allah balikan bumi, tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Gitu ya. Hei, contoh lagi si buta, si belang dan si botak. Ingatkan bagaimana kisahnya? Luar biasa. Allah uji mereka itu. Ketika apa? Diingatkan nikmat Allah, apa ucapannya? Lah saya kan dapat harta ini dari orang tua kami, dapat dari nenek moyang kami. Malaikat marah. In kunta kadiban fasayyarakallahu kama kunt. Jika kamu dusta, Allah kembalikan kamu seperti sedia kala. Betul. Syaitan mengatakan Allah jadikan dia menjadi orang botak, orang miskin lagi. Dia orang belang, miskin lagi. Padahal apa? Dulunya miskin, botak, Allah jadikan rambut bagus, jadi kaya raya. Tidak syukur kepada Allah. Nah, itu kalimat kan kita biasa kan. Kita dapat nikmat. Waduh, hari ini memang saya mantap. Nyangkulnya dalam, kemudian pupuknya banyak, ya jelas hasilnya. Mana? Allah nggak dibawa-bawa kan. Nah itu apa yang membedakan orang yang mempelajari tauhid dengan yang tidak. Mendapatkan musibah kalau ahlu tauhid, Masya Allah, dia mengucapkan kalimat baik. Ya, musibah yang menimpa kita itu hakikatnya apa? Hakikatnya itu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu makanya kalau kita sudah belajar tauhid, ya mendapatkan musibah tenang saja, biasa saja. Kenapa? Tahu ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha bareng kanan kiri, ternyata kita nggak berkembang-kembang sampai kita berkembang. Ahli tauhid dia gembira, nggak ada hasad dalam dirinya. Coba perhatikan, sampai dalam bab akhlak pun tercermin ahli tauhid itu. Oh, ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ridho, ya, atas pembagian Allah. Hari ini, ya tahun ini saya baru punya 1 kios, dia sudah punya 4 kios. Ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho, nggak ada dalam dirinya kebencian.
Ya, itu adalah buah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak punya tauhid, masya Allah, tetangganya bisa beli 1 kios, kupingnya panas. Beli 2 kios, opnam seminggu. 5 kios mati. Nah itu semua karena apa? Buah daripada apa? Dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya masya Allah ya, kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dimudahkan kita mempelajari tauhid. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan untuk pembatal yang pertama, yaitu perbuatan syirik di dalam ibadah kepada Allah. Ya, dan insyaallah pertemuan akan datang kita masuk 2, 3 sampai 10. Biidznillah. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.